Halo semua, selamat malam. Berjumpa lagi di Sabda Yud. Bersyukur bisa kita sampai di episode ke-8. Wah, luar biasa. Cukup jauh perjalanan kita sampai ke episode ke-8 nih, walaupun bukan angka yang masih tergolong angka yang kecil, baru ke-8. Tapi sangat bersyukur acara ini masih bisa berlangsung. Oke, selamat datang semua yang baru bergabung. Perkenalkan dulu, saya Ray. Saya yang akan menjadi host di acara Sabda Yud malam hari ini. Oke, yang bagi teman-teman yang belum tahu, Sabda Yud adalah acara ngobrol bareng tentang kehidupan anak muda Kristen yang Alkitabiah tentunya. Karena visi Sabda Yud sendiri adalah mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Oke. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi, Bu. Udah beberapa pertemuan kita tidak hadir bersama. Iya, kangen sama anak-anak muda nih. Iya, betul sekali. Beberapa minggu ditemani Bu Evi, yang malam hari ini juga hadir nih. Oke, dan yang kedua ada teman saya yang paling muda ini, jauh dari Jawa Timur. Ada Aldo. Halo, Aldo. Halo Kak Ray. Sama-sama dari Oke, Jawa Timur. sehat-sehat, Do. Sehat. Kak Ray gimana kabarnya? Ya, Kabarnya gimana? oke. Puji Tuhan, sehat sih. Mantap, thank you dong sudah tanya kabar. Soalnya host jarang ditanya kabar nih. Karena host selalu baik-baik. Iya, agak sedikit jaringan patah-patah, sorry. Tapi oke, lanjut kita dari tamu kita yang ketiga malam hari ini yang tentu sudah tidak asing lagi nih bagi rekan-rekan sahabat Sabda yang hadir. Halo Kak Roma. Halo Ray, halo Bu Yulia, halo Aldo, halo teman-teman sahabat Sabda. Luar biasa, sehat-sehat Kak Roma. Sehat selalu, kuat, luar biasa. Puji Tuhan, sehat selalu, kuat, dahsyat. Kita mau sapa-sapa terlebih dahulu nih, teman-teman. Siapa tahu ada yang teman-teman kenal malam hari ini yang turut hadir bersama dengan kita malam hari ini. Kita coba lihat yang pertama ada Kak Teresia Puspita dan Kak Mei ini. Halo Kak Tere dan Kak Mei. Ada Philadelphia Paung nih kayaknya adiknya Kak Roma nih, betul ya Kak? Wah, suportif sekali adiknya Kak Roma nih sampai hadir. Ada juga Ibu Deborah Wisnu tadi, Bu Evi, dan juga ada Kak Gerson BNT yang kemarin juga jadi guest-nya Alkitab nih. Halo Bang Gerson. Oke, ada juga Kak Septi Rahayu. Mungkin nih teman Aldo atau? Bukan. Oh, bukan. Oke, teman kita semua kalau gitu ya. Dan ada Kak Santoso Linawati. Halo, selamat malam semua. Teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Nah, jangan lupa semua juga boleh share link live Instagram ini ke teman-temannya yang lain untuk dapat mereka bergabung bersama-sama dengan kita dalam obrolan malam hari ini. Karena topik hari ini tuh menarik seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Nah, kita langsung saja mulai nih. Sebelum kita mulai, memang alangkah lebih baiknya kita ngobrol terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu, sorry. Sebelum kita mulai ngobrol, kita berdoa dulu. Oke, saya akan pimpin teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Sekali lagi kami boleh live Instagram di acara Sabda Yud Tuhan. Tuhan yang menolong dan memimpin setiap obrolan kami, sehingga obrolan kami sungguh dapat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dan pada dasarnya, Engkau turut hadir bersama-sama dengan kami melalui obrolan kami malam hari ini, yang akan memimpin dan menolong kami. Berkati semua teman-teman yang hadir juga supaya mendapatkan berkat melalui obrolan kami malam hari ini. Kami bersyukur, kami serahkan obrolan kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua yang hadir malam hari ini boleh juga turut berkomentar, turut join dalam obrolan kita malam hari ini. Jika mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan ketika kami sedang ngobrol, jangan segan-segan untuk menuliskan di kolom komentar. Oke, kita mulai saja nih. Nah, teman-teman,
bicara soal penderitaan nih, masih melanjutkan juga ini terkait dengan diskusi minggu lalu gitu. Minggu lalu kan kita tercetus pendapat bahwa anak-anak di era digital atau di zaman sekarang ini adalah generasi healing. Generasi yang kalau tertekan sedikit maunya healing. Generasi yang dikit-dikit minta healing, cepat putus asa, tidak tahan uji gitu mungkin ya. Atau bahkan tidak suka menderita, menghindari penderitaan sebisa mungkin. Nah, Aldo nih, gimana mewakili generasi muda saat ini? Karena kamu yang paling muda ya di antara kami semua. Apakah generasi kamu, generasi anak muda, generasi era digital ini nggak suka hidup susah atau dengan kata lain tidak suka menderita nih? Gimana dong? Ya, banyak juga orang-orang zaman dulu itu, zaman-zaman sekarang itu kayak memandang generasiku ini generasi yang sering dimanja, nggak sama kayak zaman-zamannya mereka gitu. Kayak zamannya mereka itu lebih menderita, sekolah harus jalan kaki, sekarang bisa naik gojek, bisa naik motor, bisa naik kendaraan. Terus kalau mau makan harus cari uang dulu, cari uang pasti ya. Kalau mau makan itu harus usaha dulu, jadi masak-masak dulu dan lain-lain. Sekarang bisa gojek, GoFood, ya kan? Kayak sekarang itu generasiku itu cenderung dipandang sebelah mata. Padahal kalau dilihat-lihat generasiku juga ya bisa diomongin nggak, pasti ada penderitaannya lah. Kayak zaman-zaman sekolah dulu pasti ada ujian. Ujian itu menurutku sangat membuat pusing kepala, sangat menderita, sangat menekan banget generasiku itu. Tuh. Terus juga ada beberapa hal yang lain kayak soal persahabatan, percintaan, bahkan sekarang-sekarang itu paling banyak itu kayak perselisihan paham antara ras, budaya gitu-gituan. Itu bullying banyak sekali sekarang zaman ini. Pasti wah, menderita banget. Kalau dibandingkan zaman aku, kayaknya secara fisik lebih banyak penderitaan untuk zaman dulu ya. Zaman sekarang mungkin tadi yang kamu bilang, sudah ada Gojek, sudah ada GoFood, dan lain-lain gitu, memang betul ya. Tetapi secara fisik zaman kita dulu memang lebih sulit. Bayangin aja gitu ke apa namanya, semua fasilitas yang sekarang ada dulu nggak ada gitu ya. Tapi kita ya apakah dulu ngeluh? Kayaknya ngeluh juga sih. Zaman aku juga banyak yang ngeluh ya, apa namanya, sekolah susah dulu tuh kan, guru-guru apalagi aduh jahat-jahat gitu ya. Kita nggak bisa dipukul gitu. Sekarang kan nggak boleh. Gimana? Kita bertanding yuk, generasi kamu sama generasi aku lebih menderita yang mana? Generasinya Bu Yulia dulu kan serangnya ke fisik ya Bu, tapi kalau generasiku malah jatuhnya ke mental Bu, dikit-dikit ke sosmed, akhirnya ini mental kita yang kena. Di-share kemana-mana. Ya kalau followersnya cuma 1, 2, 3 biji gitu nggak masalah. Ini followersnya bisa ratusan ribu. Itu Bu yang bikin mental kadang kena. Wah. Kalau mulai membanding-bandingkan sih memang ya semua punya penderitaan masing-masing ya. Setiap orang tuh memiliki penderitaannya sendiri-sendiri, bahkan dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau generasi ibu lebih ke fisik, generasi ke sekarang lebih ke mental. Kalau anak zaman sekarang memang dikit-dikit mental issue, sakit mental, makanya perlu healing kayak minggu lalu. Jadi dikit-dikit seperti itu memang. Tapi pada dasarnya sih pasti ada penyebabnya gitu. Dan penyebab di zaman sekarang kebanyakan sih teknologi dan media sosial yang menjadi pemicu. Makanya Aldo tadi singgung kan, followersnya kalau sedikit nggak apa-apa, kalau banyak yang bully juga gitu. Jadi memang masifnya media sosial ini mempengaruhi penderitaan di zaman sekarang gitu, anak-anak muda, karena media sosial yang sudah jauh berkembang. Kalau dulu kan oke, secara fisik ya, tapi ketika ada yang bully ya di lingkungan yang jauh lebih kecil gitu. Kalau sekarang di lingkungan yang jauh lebih lebar, bahkan yang nggak kenal pun ikut membuli kadang. Iya. Iya. Gimana Ruma? Sorry teman-teman, jaringan teman-teman hilang-hilang di tempatku. Oke. Udah bisa nih Oke. kayaknya. Iya, jadi tadi Ruma sudah mencerita nih ya.
Penderitaan anak muda itu kalau sinyalnya jelek, nah itu penderitaan tuh. Itu tadi kan media sosial dan teknologi itu bisa jadi pemicu juga anak-anak sekarang itu gampang down, gampang susah dan gampang mengalami kecemasan. Ini barusan contohnya. Walaupun sebenarnya saya bukan terlalu kayak Aldo ya, usia saya jauh lebih tua dari Aldo gitu. Tapi ya benar sih. Apa ya, teknologi yang semakin canggih ini memang bisa membuat satu kondisi anak-anak muda sekarang itu gampang sekali tertekan gitu, karena ekspektasinya tinggi gitu di media sosial, pengennya tadi ya punya follower yang banyak atau menempatkan diri dengan standar yang mungkin ada tokoh yang pengen diikuti dan nggak bisa mencapai standar itu, akhirnya kalah popularitas dan mengalami aku yang paling menderita di dunia ini gitu. Jadi malah teknologi sekarang itu bisa membuat anak-anak muda sekarang juga jauh mengalami banyak penderitaan karena itu terlalu cemas dan juga tertekan dengan hal-hal yang ada di internet dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin setiap orang ya silakan Bu. Enggak, setuju tadi yang Ray bilang ya, kita tuh sebenarnya dari zaman ke zaman tuh penderitaan selalu ada gitu ya, bentuknya aja yang beda-beda. Zaman dulu kemungkinan masalah kekerasan keluarga gitu ya, kekerasan itu jauh lebih kental. Sekarang kan banyak perlindungan terhadap wanita, terhadap anak-anak, kekerasan gitu-gitu gitu ya. Jadi pada dasarnya tuh kita semua menderita gitu di dunia ini. Cuman kita tuh bisa bisa melihat penderitaan itu sebagai satu hal yang menyulitkan atau menjadi satu hal yang bisa diterima lah gitu ya. Tapi ya jelas kita semua menderita. Ya, sepakat sih yang Ibu sampaikan, dan juga ada komentar juga dari Samuel Ezra nih. Ortuku juga suka banding-bandingkan seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya memang gimana ya? Ya semua orang tuh pasti menderita, ya kan? Dengan kapasitas masing-masing, dengan porsinya masing-masing tuh ya menderita gitu. Dan memang nggak bisa dihindari penderitaan itu ya memang ada di dalam hidup, bagian hidup. Iya, jadi menurut dari pandangan Ibu Yulia, Ray dan Aldo tadi ya, semua orang pernah mungkin mengalami penderitaan. Jadi nggak masuk akal kalau kita tidak mau mengalami yang namanya penderitaan, teman-teman. Selama kita masih hidup di dunia ini, suka atau nggak suka, kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Teman-teman mungkin ingat ya kisah kejatuhan dari zaman ke zaman akan mengalami yang namanya penderitaan, hanya saja mungkin bentuknya beda-beda gitu. Jadi bukannya aku tuh nggak suka penderitaan, tetapi tidak masuk akal kalau kita ingin menghindarkan diri dari penderitaan. Gimana? Iya enggak? Ya, iya sih. Kalau kita mikir sampai ke sana, memang gimana ya? Kalau ya. Ini zaman aku dulu masih remaja ya, aku tuh suka blaming Adam, ini gara-gara Adam. Kalau dulu Adam nggak kayak gitu, mungkin kita nggak harus menderita gitu ya. Tapi ya, it's happened, sudah terjadi, dan kita sekarang menanggung resiko dari apa yang Adam kerjakan. Sehingga semua penderitaan ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi penderitaan itu sesuatu akibat yang harus kita tanggung karena kesalahan dari nenek moyang kita, dan akhirnya seluruh dosa turun-menurun itu jatuh pada kita, dan kita mengalami penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung, gitu ya. Karena itu dunia sebenarnya bukan manusia aja sih, alam semesta juga dikutuk oleh Tuhan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga alam pun seakan-akan menyerang kita. Lihat banyak bencana alam, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu ya, penyakit tuh bertambah, macamnya juga jadi banyak. Dulu nggak ada yang namanya corona, sekarang ada corona, pokoknya akibat yang luar biasa. Iya, jadi terlalu banyak penyebab dari penderitaan ini. Nah, teman-teman sendiri mungkin pernah mengalami yang penderitaan atau ada penderitaan yang dialami saat-saat ini? Oke, Aldo tadi angkat tangan, gas tuh. Ya, untuk menderita sendiri kalau aku lihat-lihat ya dari KBBI, menderita itu artinya menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bisa dari
kayak penyakit, terus habis itu hal-hal kayak cedera, bahkan dosa juga. Nah, aku pernah juga sih sharing-sharing dikit ya. Aku pernah menderita sakit mah. Itu pun karena kalau aku lihatnya, aku telusuri itu ya karena salahku sendiri. Ya waktu itu aku kayak ngeforsir diriku untuk belajar karena waktu-waktu ujian ya. Belajar, akhirnya malah sakit sendiri. Ya, itulah penderitaan-penderitaan anak-anak kuliahan, anak-anak zaman-zaman sekarang yang nanti ajalah gampang gitu. Sering menyepelekan lah gitu. Oke, kalau aku sendiri penderitaan yang kurasakan lebih sering sih karena kelalaian diri sendiri. Jadi aku berbuat sesuatu mungkin entah melalaikan satu hal kayak dulu aku pernah melalaikan jaman-jaman kuliah sih lebih sering ya. Tugas-tugas kuliah atau tanggung jawab dalam kuliah lah itu kulalaikan sehingga ada waktu di mana di zaman kuliah tuh jam tidur siangnya ada, tapi harus terpotong, harus aku relakan untuk mengganti hukumannya. Jadi kalau dihukumnya itu nggak tidur siang, terus aku harus bersih-bersih sekitar kampus gitu. Nah, itu bagian dari penderitaan walaupun kecil ya, walaupun kecil tapi itu juga termasuk menderita, tapi karena salahku sendiri. Ya, memang kadang, aku dulu ya Roma. Ya kadang, ya kadang kalau kita, ya kita menyadari ya kalau banyak penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Tapi juga kadang kita memang bukan sengaja ya, memilih menderita untuk satu kebaikan yang lebih besar. Jadi misalnya gitu ya, anakku sakit gitu ya, dan aku ikut nggak tidur semalaman nemenin dia sakit, kan aku menderita gitu ya. Dan itu pilihan yang aku pilih gitu. Untuk apa? Untuk demi kebaikan bagi orang lain. Jadi penderitaan tidak selalu dianggap dianggap negatif lah gitu ya. Karena kadang ada penderitaan yang kita memang pilih kita lakukan gitu untuk kebaikan orang lain. Misalnya itu aku membantu tangga yang sedang kesusahan sehingga aku harus mengeluarkan banyak uang, harus lakukan ini itu gitu ya, habis waktu untuk mereka gitu. Tapi itu memang pilihan yang aku lakukan karena itu untuk kebaikan orang lain. Jadi kalau penderitaan seperti itu sih bagi aku itu bukan penderitaan yang jelek gitu ya. Walaupun kita harus menanggungnya, tapi itu demi kebaikan orang lain. Ya, gimana Rom? Iya, kalau saya berkaca kepada beberapa pengalaman yang lalu gitu, menurutku aku ngalamin yang namanya penderitaan karena aku terlalu banyak kompromi dan suka komplain sama Tuhan menurutku ya. Walaupun di awal-awalnya nggak langsung sadar gitu, tapi ternyata dalam prosesnya Tuhan akhirnya menyadari gitu. Salah satu contoh waktu zaman praktek itu, waktu awal-awal juga masuk kuliah itu ngerasa kadang kayak sendiri, ketemu orang baru nggak kenal, terus dalam pelayanan juga kadang kayaknya kesannya kayak kurang dihargai, terus dapat tugas yang berat, capek, dan kadang ya itu jadinya menimbulkan sakit hati di hatiku sendiri gitu. Akhirnya itu membuat aku kondisi-kondisi itu buat aku jadinya kayak capek dan rasa aduh aku menderita banget, Tuhan nggak dihargai orang dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya semakin kesini tuh semakin sadar gitu bahwa itu memang satu proses Tuhan kalau Tuhan bentuk dalam pelayanan, dan itu harus membuat aku juga semakin dewasa kayak gitu. Jadi sekarang memandang penderitaan malah kebalik sih kalau aku. Jadi bukan lagi penderitaan tapi sebuah sukacita aja sih. Itu yang aku alami. Ya, menarik nih. Karena ada beberapa rekan-rekan juga mulai berkomentar, mulai memberikan pendapat dan juga pertanyaannya nih. Ada Kak Teresia Puspita tadi yang menyinggung tentang Adam dan Hawa. Sama Bu, saya dulu pernah menyalahkan Adam, itu kan Kak Tere. Dan ada pertanyaan yang menarik nih dari Kak Nikos. Penderitaan ada levelnya enggak Kak? Nah, seperti tadi kan teman-teman sudah sampaikan, ada kayak porsi yang kecil, kesalahan diri sendiri, ada yang karena pilihan juga. Nah, apakah itu termasuk level-level? Gimana nih? Ada yang mau jawab? Boleh. Oke. Gini, menurut aku jenjang usia itu juga menentukan ya. Kalau waktu kita kecil itu kita nggak terlalu peduli dengan segala macam masalah gitu ya. Kita cuman taunya main, seneng gitu ya. Tapi setelah remaja mulai ngerasa
Oh, mulai bandingin ke orang lain, mulai lihat penampilan diri sendiri, mulai tidak bisa menerima bentuk badan kita, tidak bisa menerima keberadaan kita, keluarga kita, mulai macam-macam gitu ya. Jadi semakin kita dewasa, kayaknya masalah penderitaan atau masalah hidup itu semakin berat. Apalagi kalau udah seusia aku nih. Jadi levelnya menurut aku sih lihatnya kayak gitu nih Kos, lihatnya sejak kecil nggak berat, tambah berat, semakin gede semakin berat gitu ya, tantangannya semakin besar. Gimana menurut kamu, Ma? Iya, aku juga setuju sih dengan pendapat Ibu Yulia ya. Mungkin bertambahnya usia membuat kadang-kadang ketika kita mengalami penderitaan ada berbagai respon yang kita berikan juga ya. Nah, tapi salah satunya mungkin penderitaan yang kita alami ya, yang membuat kita mungkin kadang akhirnya jatuh, akhirnya down, itu harus juga dipandang dengan respon yang, yaitu tadi, ada yang mungkin menyikapinya dengan bayi rohani, ada yang menyikapinya masih sudah dewasa. Jadi menuntut, menurutku kedewasaan secara usia juga harus menuntut kita menyikapi penderitaan juga kita dengan kedewasaan rohani kita gitu. Jadi perlu menyikapi penderitaan dengan berbagai macam bentuk dan level itu tadi juga dengan kedewasaan yang berasal daripada Tuhan. Itu sih. Nah, ini ada ini ada tadi ya. Gimana? Nah, tadi si Aldo sudah angkat tangan. Aldo angkat tangan. Ya. Mau beri pendapat, Aldo? Aku juga setuju sih, Bu. Kayak teringat lagi ya waktu dulu anak-anak pas waktu jadi masih kecil gitu. Kayak rasanya hidup itu cuma main terus. Jadi nggak peduli kalau pas pulang paling dimarahin sama orang tua karena mainnya sampai sore, sampai malam bahkan. Dulu itu. Kok sekarang kita harus mengikuti rutinitas, kayak kita harus bekerja, kita harus menyelesaikan tugas, tanggung jawab semua gitu. Itu beban itu kayak makin banyak gitu. Penderitaan juga makin pasti bakal mengikuti itu. Jadi ya setuju juga kalau penderitaan itu berlevel sesuai dengan apa yang umur kita itu. Kalau semakin kita dewasa rohani maupun dewasa tubuh ini, ya semakin banyak juga penderitaan yang akan kita alami itu. Ya, kita bisa melihat level juga mutu dari penderitaan. Kalau tadi Aldo bilang kan kalau masih kecil main terlalu banyak dimarahin orang tua. Nah, bagi anak kecil itu penderitaan tuh ya, penderitaan karena main terlalu banyak. Kan mutunya kan masih mutu anak-anak, tapi semakin besar kan semakin mutunya semakin baik. Menderita untuk apa? Semakin mikir, semakin punya pandangan filsafat, apa itu hidup, apa itu menderita, apa itu memberi pengaruh kepada orang lain dan lain-lain gitu. Jadi Nikos bisa lihat juga levelnya secara mutu gitu ya. Kalau kita menderita karena kesalahan sendiri ya itu wajar lah gitu. Tapi setelah kita dewasa, kita sering menderita karena kesalahan orang lain. Misalnya kita cuma jalan nih udah di pinggir jalan, tidak di tengah jalan, sudah berjalan di pinggir, itu pun ditabrak motor dari pinggir gitu ya. Karena orangnya mabuk atau kan bukan kesalahan kita menanggung kesalahan orang lain. Jadi level bisa dibagi secara kategori, itu kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain atau akibat dari yang dulu-dulu gitu ya. Jadi memang penderitaan bisa dilihat dari berbagai sisi menurut saya. Ya. Nah, tidak asing juga sebenarnya di Alkitab itu kata penderitaan itu bejibun loh. Ternyata banyak banget di Alkitab membicarakan tentang penderitaan, dan ada banyak contoh kalau kita lihat di Alkitab macam-macam penderitaan gitu ya. Tadi Nikos tanyakan tentang level, di Alkitab juga ada banyak level penderitaan. Jadi ada yang siap menghadapi penderitaan itu, ada yang tidak. Nah, contoh yang siap misalnya kayak waktu pengintai bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan, ada dikirim ada 10 atau 12 ya. Ada 12 pengintai gitu. Ada 2, Yosua dan Kaleb yang yang siap menderita gitu ya, memasuki tanah Kanaan, tapi ada yang tidak. Kemudian ada Petrus yang tidak siap juga menderita, dia lebih senang menyelamatkan diri sendiri dan menipu atau mengkhianati Kristus itu. Jadi
di Alkitab pun ada banyak sekali macam macam masalah dan penderitaan yang dihadapi mereka. Dan saya yakin ada tujuan yang jelas di dalam Alkitab kenapa penderitaan itu dibicarakan sangat panjang lebar, banyak sekali gitu ya. Dan bahkan menurut saya penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan Kristen. Nah, cuman memang saya lihat gereja tidak terlalu banyak mengajar tentang penderitaan. Padahal Alkitab mengajarkan banyak banget gitu ya. Penderitaan itu bagian dari kehidupan Kristen, tapi gereja sedikit sekali membahas tentang penderitaan. Yang sering dibicarakan di gereja itu berkat-berkat, ya, kemakmuran dan lain-lain. Tapi tentang penderitaan nggak ada yang mau ngotbahin gitu. Nah, itu bagi saya sangat kurang sekali, sehingga tidak mempersiapkan anak-anak muda atau orang tua juga lah ya gitu, tidak mempersiapkan jemaat untuk menghadapi penderitaan sebagaimana yang Kristus sudah janjikan gitu, bahwa kita akan menderita. Ya. Tadi Betul sih, Bu. angkat tangan. Ya, betul sih, Bu. Kalau memang bukan hanya zaman sekarang ya, maksudnya beberapa tahun belakangan pun kebanyakan gereja ya lebih memilih khotbah berkatnya. Padahal di Alkitab sendiri banyak sekali penderitaan, bahkan hampir kayaknya nggak tahu, ceritanya pasti ada bagian dari penderitaannya gitu sebelum meraih suatu sukacita atau apa. Tapi di dalam sepanjang perjanjian lama hingga perjanjian baru pun ada banyak penderitaan. Bahkan makanya ada si Yeremia nulis kitab Ratapan, kan dia meratap berarti kan menderita, nggak mungkin meratap karena sukacita, kan nggak mungkin ya. Tapi karena penderitaan yang dia rasakan ya, terlepas dari apapun penyebabnya. Nah, di Alkitab sendiri bahkan di perjanjian baru yang aku ingat sendiri, Yakobus 5 ayat 10 tuh mengatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Si Yakobus sendiri memerintahkan atau menasehati gitu, supaya kita pembaca juga meneladani penderitaan dari para nabi. Jadi ya jelas bahwa Alkitab mengatakan penderitaan, dan harusnya itu juga dibicarakan secara terbuka juga, fair-fairan, karena memang Alkitab berbicara demikian. Itu sih menurutku. Iya, aku juga pengen nambahin ya, kalau ngelihat Alkitab ya full dengan ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang harus mengalami penderitaan karena memang mereka tidak sama dengan dunia gitu ya. Mereka berbeda dengan dunia, dan dunia mungkin menolak, tidak suka dengan penderitaan. Akhirnya ya orang-orang percaya itu Oke, macet di aku. Itu juga sama macet. Oke. Mungkin boleh Aldo. Nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Ya. Aku kalau ngomongin soal Alkitab ya, aku teringat satu ayat gitu di Filipi 1 ayat 29. Itu sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini aku teringat ayat ini ya, kayak kita percaya, ketika kita percaya kita juga harus bukan cuma percaya sama Dia, tapi juga harus mau menderita untuk Dia. Kadang aku lihat di ayat di kitab Alkitab kan banyak murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri itu juga menderita sebelum akhirnya mati di kayu salib itu. Aku rasanya kayak ngeri banget gitu. Ya, penderitaan Yesus. Kalau kita lihat penderitaan Yesus, wah, kita malu ya. Kita belum apa-apa udah ngeluh-ngeluh gitu ya. Yesus sendiri mau, bahkan dia rela melakukan itu untuk kita. Gimana Roma? Tadi kamu sempat putus-putus. Iya, aku menangkap bahwa Yesus sudah teladan yang sempurna gitu ya. Teladan yang sempurna yang sudah mengerjakan banyak karya banget untuk manusia, dan dia harus menapaki jalan penderitaan gitu. Dan kalau mau lihat contoh ayat, baru aja pagi tadi kita sharing tentang Daud, di mana ya bulan-bulan ini kita sedang PA tentang Daud gitu. Daud adalah salah satu tokoh yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja gitu bagi umat pilihannya. Tapi kehidupannya nggak enak-enak saja teman-teman. Maksudnya dia juga mengalami yang namanya penderitaan. Dan kalau tadi kita PA tadi pagi banget ya, aku ditegur juga oleh firman Tuhan di 2 Samuel 16 ayat 12, dikatakan
mungkin Tuhan akan memperhatikan penderitaanku ini dan Tuhan memberikan kebaikan menggantikan kutuknya pada hari ini. Jadi konteksnya saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang ingin membunuhnya, padahal Daud sangat mengasihi anaknya gitu. Sementara itu ada juga penasihatnya Ahitofel yang mengkhianatinya gitu dengan berpindah kepada Absalom. Ada juga yang tokoh yang namanya Simei ingin mengutuki Daud dan orang-orang Daud bilang kita bunuh saja orang itu gitu. Tapi Daud bilang enggak, Tuhan pasti akan perhatikan setiap penderitaanku dan dia akan gantikan dengan kebaikan. Menurutku ini benar sekali gitu, karena meskipun mungkin saat itu diproses Tuhan untuk mengalami itu semua, tapi ada kebaikan yang akan diterima oleh Daud di masa depan. Dan itu juga dinyatakan juga ya di Roma menurut Paulus ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya gitu. Jadi ya bersyukur karena tokoh-tokoh Alkitab sudah membuktikan dengan hebatnya bahwa setiap mereka juga mungkin mengalami penderitaan, tetapi ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan menyertai, maka mereka bisa melewatinya. Itu sih. Ya, ya termasuk Petrus ya, kalau aku baca di 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi malah menurut aku, Alkitab itu mengajak kita untuk menderita seperti Kristus. Nah, yang perlu pelajari adalah, untuk apa Kristus menderita? Dia menderita bukan untuk kesenangan diri sendiri gitu ya. Dia menderita bukan untuk untuk sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi kalau kita diminta untuk mengikuti jejaknya, kita tuh lihat apa yang dilakukan Kristus. Kristus mau melakukan untuk kita karena dia mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain, apakah kita juga mau menderita bagi orang lain? Dan kita, apalagi kalau kita harus menderita bagi Kristus ya, itu panggilan bagi aku, panggilan yang paling mulia. Kalau kita boleh ikut menderita bagi Kristus, bukan hanya seperti Kristus, tapi bagi Kristus. Wah, luar biasa. Nah, menarik nih. Ada beberapa rekan-rekan juga yang menanggapi nih. Dari Pak Mudra yang mengutip perkataan Harold Beasley, berkata bahwa penderitaan adalah kesempatan yang baik untuk berdoa. Benar sekali Pak Mudra. Amin. Dan juga ada Ibu Deborah Wisnu yang sama sharing ayat sama seperti Aldo tadi, Filipi 1 ayat 29. Dan juga ada komentar dari Kak Julio, level penderitaan lebih cenderung berpatokan pada kedewasaan masing-masing pribadi. Semakin dewasa, semakin bijak, atau semakin ringanlah level penderitaan tersebut, termasuk kedewasaan rohani. Dia mengutip Yakobus 1 ayat 2. Gimana, Do? Tadi mau menanggapi? Angkat tangan. Ini juga ada sih tanggapan yang menurutku keren banget ini. Yesus kan Tuhan, saya manusia. Gimana menderita seperti Yesus? Apa saya akan bisa gitu? Aku jujur ya, aku sendiri kayak belum sanggup menjalani penderitaan. Apalagi aku masih muda kan, masih mau senang-senang dulu. Kalau bisa ya nanti dulu penderitanya. Enak bahagia dulu gitu. Terus tapi kalau harus menderita seperti Yesus, bahkan kayak gitu, apa mampu itu aku? Tapi aku yakin sih, kadang-kadang aku yakin juga Yesus akan membantu aku untuk melewati penderitaan itu. Aku yakin ada pertolongan Tuhan di situ. Tapi kadang juga ya bingung. Nanti bingung gitu. Aduh, kamu kan masih muda, termasuk Roma dan termasuk Re masih muda semuanya. Nanti kalau sudah seusia aku, udah makan banyak pengalaman ya. Disalah mengerti orang, dikhianati orang, dimaki atau paling menyakitkan tuh kalau kita disalah mengerti oleh orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang seiman dengan kita. Nanti suatu ketika menurut aku nih ya, sebelum kalian mengalami itu, kalian tuh belum mengalami penderitaan yang sungguh, yang benar-benar yang diinginkan oleh Kristus gitu, karena Yesus itu kan disalah mengerti gitu, dia tuh nggak salah gitu, tapi dia disalah mengerti oleh orang-orang zamannya, terutama orang-orang Yahudi, dan dia harus menderita karena itu. Jadi bagi aku itu penderitaan Kristus itu penderitaan level yang paling tinggi, karena dia disalah mengerti dan ditinggalkan atau dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan dia.
Nah, sampai kita mengalami itu nih, kita masih ditempa untuk untuk semakin dewasa, menurut aku. Ya, saya juga tadi sempat berpikir ya tentang itu ya, ketika melihat beberapa contoh dari Alkitab gitu, bagaimana anak-anak Tuhan yang harus mengalami penderitaan karena imannya untuk kepentingan yang lebih baik, nama Tuhan dimuliakan. Itu belum melewati apa ya, tokoh yang paling sempurna yaitu Yesus Kristus ya. Ini tadi mungkin juga menjawab pertanyaan Kak Samuel. Yesus kan Tuhan, tapi perlu kita sadari Yesus juga manusia gitu. Dia 100% manusia dan dia mengalami penderitaan itu sebagai manusia sampai titik kalau beberapa waktu lalu kita belajar tentang perkataan salib itu, dia harus mengalami itu semua gitu, sebegitu sakitnya ya. Kita nggak boleh meninggalkan bahwa dia juga manusia gitu, dan dia mengalami penderitaan sebegitu beratnya sampai harus menerima semua murka Allah turun atas dia supaya kita bisa diampuni gitu. Ya, kalau berkaca dari Yesus sendiri pun, Yesus menderita demi something, atau ya bisa jadi memang karena perintah Allah dan juga karena kasihnya kepada manusia dan segala macam yang begitu besar sehingga dia harus menderita, puncaknya mati di kayu salib gitu. Jadi dia menderita karena ada sesuatu di balik alasannya, dan alasannya itu demi sesuatu yang baik, yang mulia gitu. Bukan karena dia bersalah, kan dia tidak berdosa gitu. Dan apakah kita siap menderita? Ya, pertanyaannya, apakah kita menderita itu karena kesalahan kita sendiri atau karena memang Tuhan kendaki gitu. Nah, kalau karena Tuhan kendaki ya pastinya kita semua nggak perlu takut sih menderita. Harusnya kalau memang Tuhan kendaki penderitaan itu datang kepada kita. Tapi kalau penderitaan itu karena kesalahan kita sendiri, yang harus kita takutkan bukan penderitaannya, tapi melakukan kesalahannya. Nah, kenapa kita melakukan kesalahan kok sampai menderita? Gitu sih. Ya, jadi Aldo, ada penderitaan yang harus dihindari. Tadi dari yang Ray ngomongin gitu ya, ada penderitaan yang harus kita hindari. Penderitaan apa tuh, Aldo? Ya, penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Aku kalau kesalahan sendiri ya kalau bisa aku nggak mau sih. Jadi itu penderitaan yang harus kita hindari. Aku nggak mau menderita karena kesalahan sendiri. Nah itu sip gitu ya. Tapi kalau itu karena aku harus memuliakan Tuhan, aku melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Jadi jangan khawatir, Aldo. Iya, jadi ini mungkin ya, bisa menjawab. Lanjut, Karom. Oh, oke. Ada juga dari pertanyaan Mbak Mi nih. Mbak Mi kan bertanya, bagaimana membedakan penderitaan karena diri sendiri atau karena Tuhan melakukan kehendaknya, atau karena Tuhan? Gimana nih cara membedakannya? Pertanyaan yang bagus. Ya. Makanya ini layak untuk didiskusikan bersama juga nih. Ya. Aldo dulu, karena Aldo yang apa namanya, yang takut menderita kan. Jadi dia harus membedakan antara penderita yang baik dan menderita yang tidak baik. Nah, kita harus uji nih. Aldo bisa nggak tuh membedakannya? Ya, kalau menderita karena Tuhan itu biasanya biasanya melibatkan orang lain, Bu. Jadi kalau misalnya ya ada orang yang butuh bantuan, ya kan. Tapi kita kalau membantu dia, kita malah jatuhnya nggak ada uang atau nggak ada apa gitu. Malah tenaga kita terkuras habis. Itu menderita karena Tuhan inginkan kita untuk membantu orang itu. Tapi kalau menderita karena kemauan sendiri, kayak misal ini waktunya udah istirahat, tapi aku malah main game, aku malah nonton atau apa gitu, itu berarti penderitaan karena dilakukan diri sendiri gitu biasanya. Nah itu pengalaman pribadi tuh. Iya. Ya tapi kalau membantu orang lain pun belum tentu itu penderitaan yang Tuhan inginkan loh. Kadang kita dimanfaatkan orang lain juga bisa. Mungkin karena kita terlalu baik hati gitu ya, kita dimanfaatkan orang lain. Jadi masih perlu hikmat Tuhan untuk membedakan ya. Tidak semua membantu orang lain itu berarti baik. Ya, kalau aku lihatnya
lihat perbedaannya sih sebetulnya ya mungkin aku bisa katakan simpel, tapi sebetulnya nggak sesimpel itu tentunya. Gimana penderitaan karena kesalahan sendiri ya karena kita berbuat dosa gitu. Dosa itu membawa penderitaan gitu. Walaupun nggak semua penderitaan karena dosa, tapi dosa pasti membawa penderitaan. Nah, jadi cara membedakannya ya kita cari tahu penyebabnya. Apakah kita menderita tuh karena kita berbuat dosa sebelumnya, berbuat salah sebelumnya, atau karena memang kita nggak lakukan apa-apa, kita benar karena Tuhan kehendaki seperti itu, atau berkorban seperti yang Bu Yulia tadi kasih contoh kan, ketika anaknya sakit, Ibu Yulia berkorban, memberikan waktunya untuk anaknya, berkorban rela tidak tidur menjaga anaknya dan segala macamnya. Itu kan salah satu bentuk penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi. Itu sih dari aku. Ya. Roma, Kalau ada mungkin pendapat nih. ya. Oke, ya kalau tadi contoh penderitaan karena diri sendiri itu sebenarnya gampang sekali ya. Tuhan sebenarnya kan udah kasih kita hikmat dan juga kebiasaan untuk bisa melihat apakah ini yang kita lakukan salah apa enggak gitu. Contoh kecilnya mungkin kita habiskan waktu untuk hujan-hujanan. Kalau zaman kecil ya aku sering banget hujan-hujanan akhirnya sakit kayak gitu. Akhirnya mengalami sakit sampai pernah opnam juga karena itu gitu kan. Nah akhirnya ketika down ngerasa wah ini penderitaan ini harusnya bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhannya, tapi benar-benar karena kesalahan dirimu sendiri gitu. Kau sendiri yang istilahnya menjebak diri sendiri atau mencobai diri sendiri, akhirnya terjebak dalam penderitaan itu gitu. Tapi kalau sesuatu yang lebih baik karena Tuhan izinkan itu terjadi, ya contoh-contoh tokoh-tokoh di Alkitab tadi sudah membuktikan gitu bahwa setiap apa yang mereka lakukan untuk nama Tuhan lagi, balik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka harus mengalami itu ya. Mau nggak mau kita memang harus siap untuk mengalami penderitaan itu. Ya, ada tanggapan lanjutan nih dari Kak Samuel Estra. Padahal kita suka salah ya. Maksudnya kita suka sering sekali berbuat salah sehingga bisa disimpulkan kita mungkin sering menderita. Kalau dariku sih justru karena kita suka salah, makanya di momen Paskah ini kita harus tahu bahwa Yesus menderita untuk kita. Jadi dari kita yang suka salah bisa menjadi kita yang suka melakukan kebenaran. Masa ya kita suka salah, ya, harusnya sih cukup sering berbuat salah, jangan suka salah. Kayak suka tuh kayak hobi. Gimana Bu? Menurut Ibu? Iya, iya memang apa namanya ini dilema, bukan dilema ya, tapi satu risiko yang harus diambil. Sering berbuat salah, asal kita belajar dari kesalahan kita, itu saya kira sangat baik. Banyak orang takut berbuat salah, akhirnya nggak pernah maju gitu ya, nggak berani mengambil resiko. Jadi kalau kita sering berbuat salah, kita lihat apakah kesalahan-kesalahan itu membuat kita lebih pintar, membuat kita lebih bijaksana. Kalaupun kita membuat banyak kesalahan, tapi membuat kita pintar, membuat kita tekun, membuat kita karakter kita menjadi teruji, nggak apa-apa berbuat salah, bukan sengaja ya, tetapi jangan takut untuk berbuat salah gitu, karena kadang-kadang Tuhan pakai itu untuk membuat karakter kita tambah tough gitu ya, tambah tekun, tambah teguh gitu ya. Jadi kalau itu bukan yang tadi Ray bilang ya, bukan melakukan dosa, membuat kesalahan itu bagi saya normal. Justru itu merupakan hal yang merupakan satu ujian. Nah, kalau kita akhirnya malah takut berbuat salah, wah, kita nggak pernah maju. Jadi ada baiknya juga gitu kita berani menanggung resiko untuk kesalahan kita, asal jangan dosa. Oke, Aldo, gas dulu. Oke. Setuju sih sama Ibu, kalau kita nggak berbuat salah, kita nggak akan belajar dari kesalahan itu. Apa yang kita salah itu, kita nggak akan tahu kalau kita nggak berbuat salah. Bahkan juga, kadang juga aku mikir ya, kalau kita benar-benar terus itu rasanya kayak mustahil gitu loh. Dalam kehidupan kita juga pasti ada sekali-kali berbuat salah. Tapi gimana caranya kita untuk kembali lagi untuk menuju kebenaran itu tadi. Itu sih. Ya, kalau benar terus nanti jadi sombong. Iya. Yang itu semua pasti kita ingat Tuhan.
Betul, betul, Iya, betul. Nah, nyambung terkait hal itu ya. Jadi penderitaan, tadi ada Ibu singgung juga ujian. Nah, ini Nikos ada sedikit nyerempet-nyerempetnya berkomentar, apakah penderitaan sama dengan penempaan, ditempa apakah sama dengan menderita? Gimana ya, nih? sometimes kadang-kadang memang seperti itu gitu ya. Lihat aja orang bangsa Israel itu di tempat Tuhan berapa puluh tahun gitu ya, mengembara muter-muter nggak karu-karuan untuk menguji mereka. Apakah mereka Ya, sungguh setia kepada Tuhan? Ya, ya, sepakat sih kata Ibu tadi penempaan. Ya, balik lagi mirip kayak yang disinggung tadi, bagaimana sumbernya. Bagaimana ditempa itu ya mendatangkan penderitaan gitu. Tapi penderitaan nggak selalu karena penempaan. kan? Ya, betul, betul. Ya, Oh, akhirnya Kak Roma Roma terlempar. terlempar. Padahal udah detik-detik terakhir nih. Semoga Oke, balik lagi. waktu sudah menunjukkan 46, tapi masih ada beberapa komentar yang cukup menarik. Ada dari Ibu Deborah Wisnu, penderitaan harus dievaluasi. Itu dia. Ya, Iya. ya, Betul betul. sekali. Ya, aku coba invite dulu Kak Roma sembari Roma hari ini banyak menderita. Terlempar. ya betul. Ini menderita bukan karena dosa ya. Oke, sembari menunggu Kak Roma nih, silakan teman-teman juga diberikan pendapatnya terkait penderitaan ini. Ada lagi lanjutan dari Ibu Deborah Wisnu. Ditempa kan pasti sakit. Oh iya, betul sekali Ibu. Ditempa Ya, itu pasti betul. sakit. Nah ini Sampai menarik kita, nih dari Kak. Ya Ibu, lanjut. ya, Lanjut Ibu. kita ditempa sampai kita tidak punya lagi kesombongan gitu ya. Keakuan kita benar-benar di-squeeze oleh Tuhan supaya kita benar-benar hidup untuk Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu susah banget, banget. Saya yakin saya belum sampai ke sana, tapi saya berharap Tuhan menempa saya sampai betul-betul keakuan saya hancur, betul-betul untuk Tuhan. Tapi ya semoga Tuhan memberi kekuatan kalau nanti itu betul-betul terjadi untuk saya. Betul Apalagi sekali Aldo Ibu. yang masih banyak tahun. Iya. Oke, ini ada dari komentar Ibu Deborah Wisnu, sabar Kak Roma. Jadi Kak Roma terlihat berlarut dalam penderitaan nih. Senyum dulu Kak Roma. Ya serupa dengan ini ada pendapat ya, tanggapan bagus serupa dari dengan pendapat Bu dari Ibu tadi ya. Keunika. Hmm. Terkadang penderitaan diizinkan terjadi agar berbuah kesabaran. Ya, Ya kalau ada penderitaan kita diuji kesabarannya emang. ya. Ini Roma sudah sabar sekarang. Terlempar-lempar terus. Dan- Iya, dan tapi tadi sekarang, ya. ya tadi Res sudah menyinggung tentang Paskah ya. Semoga kita membahas tentang menderita ini mempersiapkan kita untuk menghayati penderitaan yang Kristus sudah alami Betul. pada penyaliban Dia gitu. Dan kiranya itu menjadi contoh bagi kita kalau Kristus mau menderita, apalagi kita gitu ya. Jadi apakah menderita itu sesuatu yang harus kita takuti? Tidak gitu ya. Karena Kristus pun sudah menderita bagi kita. Jadi menderita siapa takut? Aku nggak takut. Aku takut. Sepakat sekali Ibu bahwa Paskah ini meskipun kesannya penderitaan, sering sekali kalau Jumat Agung di gereja saya pakainya baju hitam-hitam supaya kelihatan berkabung. Tapi pesan ini Paskah ini membawa makna yang luar biasa bahwa setiap kita harus siap menderita kalau memang itu kehendak Tuhan, dan fine-fine aja kalau memang itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena sesuai dengan itu Kak Teresia juga beri tanggapan bahwa penderitaan Tuhan izinkan supaya iman kita naik level. Betul sekali. Oke, mungkin waktu juga memisahkan kita dan harus saatnya kita berpisah. Tapi
tentunya tidak lengkap jika kita tidak memberikan closing statement dari kita masing-masing. Sepanjang pembahasan kita, boleh silahkan dari teman-teman memberikan closing statement-nya dari yang termuda terlebih dahulu. Aldo. Jangan takut menderita, yakin dan percaya, Tuhan pasti akan menolong. Yeay. Kelihatan sekali goyang-goyangnya tidak takut menderita. Ya, beda dengan tadi. Dia tadi masih takut menderita, sekarang tidak. Amin. Oke, dari saya, hadapi penderitaan jika itu bukan karena kesalahanmu. Hadapilah penderitaan jika memang Tuhan menghendaki kamu menderita, menghendaki kita menderita. Nikmati, syukuri, jalani, Tuhan selalu ada. Amin. Kak Roma. Ya, sebelum saya kasih closing, ini ada kami nih, kenyamanan juga adalah penderitaan menurutku. Ketika nyaman malah susah bertumbuh. Iya, jangan mau terjebak di zona nyaman. Berani keluar dari tempurung dan juga melihat dunia yang begitu luas dan selamat ditempa di dalam Tuhan. Nah, kalau dari aku sendiri sebagai penutup, memandang kepada Kristus ya, jadi kita nggak akan pernah bisa paham tentang penderitaan dalam hidup kita kalau kita nggak melihat dari kacamata penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Jadi hanya dalam memasuki penderitaan bersama dengan Dia baru kita menemukan pengharapan yang baru untuk kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Jadi selamat menempuh penderitaan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Oke, Bu Yulia, silakan Bu. Ya. Sama aku dengan Roma, kita selamat menderita bagi Kristus, karena itu adalah panggilan yang paling mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Ikut ambil bagian dalam persekutuan penderitaan bersama Dia, supaya kita boleh naik level dan supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi teringat apa yang Paulus sampaikan, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa penderitaannya. Filipi 3 ayat 10. Thank you teman-teman semua, Ibu Yulia, Aldo, Kak Roma yang sudah menemani obrolan kita malam hari ini, dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah berkomentar, yang sudah membagikan linknya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian karena obrolan ini menjadi seru karena juga kalian turut bergabung dalam obrolan malam hari ini. Nah, thank you sekali lagi. Boleh kita menutupnya dalam doa, karena kita mengawalinya dalam doa. Minta dengan kasih Kak Roma, boleh berdoa? Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, bukan suatu kebetulan kembali kami belajar bersama-sama tentang sebuah kata yang menurut kami mungkin di beberapa orang ngeri, tetapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan bukan hanya memanggil kami untuk percaya, tetapi menganugerahkan kami untuk mengalami penderitaan agar semakin serupa dengan Engkau dan kami semakin hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan supaya kami boleh meneladani teladan yang sempurna yaitu Yesus Kristus, yang dalam minggu-minggu ini juga kami merayakan tentang kematian dan kebangkitan-Mu, dan ingatkan kami Tuhan untuk terus mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh sahabat sabda, khususnya teman-teman youth yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menolong kami Tuhan untuk kami semakin kuat, untuk kami semakin sabar dan kami tetap setia di dalam mengikuti yang berlalu, dan minggu depan kami akan bertemu lagi di dalam acara yang sama. Kau berkati juga jaringan yang akan kami pakai minggu-minggu berikutnya. Kiranya Tuhan juga yang akan handle. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup acara Sabda Youth malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. 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 Thank you Kak Roma. Thank you semua. Sekali lagi sampai jumpa minggu depan. Salam for God. Bye. Bye. Bye.